Jadi awal-awal kita pakai hosting gratis di 00 web host. Ada beberapa menu, ada develop website dari nol, ada pakai template, ada pakai web design dan start blog. Nah, kita pilih WordPress dulu nih. Tapi topiknya tinggal pilih kalian mau topiknya apa. Cuman ini bebas sebenarnya. Bisa pilih apapun. Cuman preferensi aja, tapi ujung-ujungnya nanti pasti pakai WordPress. Tulis nama WordPressnya apa, nama loginnya apa di buat WordPressnya, sama passwordnya nih. Udah kan ya? Nah, terus langsung klik submit. Udah, kita langsung ke ini agak banyak limit sih karena dia pakai hosting gratis. Jadi kalau bisa pakai hosting yang murah-murah aja yang mulai dari 50.000 sebulan kalau mau coba-coba WordPress karena yang gratis tuh banyak limitasinya. Silahkan klik install WordPress untuk memulai pembuatan WordPress baru. Nah, ini kita ngisi data admin sama passwordnya. Terus jangan lupa juga bahasanya, bahasa apa yang dipakai nanti. eh ini passwordnya nih, passwordnya terserah. Silakan ikuti ketentuannya. Biasanya harus ada huruf besar satu, ada angka, dan tinggal diklik install nanti. Agak trouble karena nggak ngebaca. Jadi intinya minimal ada huruf besar satu, ada angka, ada huruf, dan minimal 6 apa 8 karakter untuk password di 00 web host. Baru kalau udah klik install. Di WordPress tuh sebenarnya ada beberapa plugin yang wajib dimasukin tergantung kebutuhannya, tapi yang paling minimal itu harus ada Elementor karena itu ngebantu kita buat bikin tampilan custom sesuai dengan keinginan kita. Terus kedua harus ada SEO, Search Engine Optimizer. Di situ untuk indexing konten-konten kita di Google. Itu lebih gampang kebacanya, lebih gampang ke datanya di Google, lebih cepat. Tapi kalau nggak pakai SEO, agak apa ya? Agak lama ke daftar di Google di halaman pencarian. Dan WordPress juga pakai database, cuman karena ini 00 web host, jadi sangat terbatas query-nya, terbatas space atau storage-nya. Dan tadi sempat nyoba, tiba-tiba WordPress-nya hilang karena kebanyakan install plugin. Jadi intinya banyak pembatasan di sini, tapi ini untuk uji coba aja. Jadi kalau misalnya mau advance lagi, mau lebih develop lagi ya mau nggak mau kita harus sewa hosting atau VPS kalian biar biar nggak ada kendala di bagian fitur-fitur di cPanel-nya atau tempat kontrol panel di hostingnya. Sekarang kita pakai yang gratis dan banyak kendala sebenarnya, tapi untuk coba-coba bagus lah ya. Udah selesai, nah langsung kita masuk ke dashboardnya. Di dashboardnya, sorry, dashboardnya ini isinya adalah manajemen plugin apa aja, halamannya statusnya ada berapa, mau create posting juga bisa di sini atau berita, dan tinggal masukin username yang tadi kalian masukin tuh. Kalau udah tinggal klik login. Nah, ini halaman dashboardnya. Kalau kalian bisa lihat ada plugin, ada home, ada post, ada page. Nah, kita sekarang praktek gimana bikin halaman sederhana. Di sini dasarnya adalah kita menggunakan page builder
menggunakan Elementor di sini. Cuman kembali lagi karena speknya terbatas dan gratisan, pertama-tama kita harus install dulu temanya, terserah temanya apa aja. Kalau saya sih biasanya Hello Elementor. Di situ udah menyesuaikan sama Elementor yang kita mau gunakan. Nah, eh, kita langsung masuk ke tema, pemilihan tema di sini nih. Nah, di pemilihan tema ini ada banyak tema pilihannya kan, tapi karena kita pakai Hello Elementor sebagai dasar untuk tampilan, ya udah klik itu aja, lalu nanti setelah diinstal lalu diactivate, nanti langsung otomatis teraktivasi. Tapi kalau temanya udah diinstal, biasanya kalau nggak dibuat apa namanya, page-nya, dia bakal menampilkan halaman default teks doang gitu. Jadi silakan dicek nanti bedanya apa sih kalau misalnya tema diinstal tanpa ada perubahan apapun, biasanya dia cuma nampilin teks aja gitu, kecuali kalian install tema atau template yang udah ada all in semuanya, page-nya tinggal diubah aja tuh. Ini kan udah diaktifin kan, kita klik dulu di web yang kita mau buat apakah udah ada perubahan. Ternyata sama aja, ada hello world terus udah nggak ada gambar, nggak ada menu dan segala macam. Sekarang kita coba masuk ke apa nih, ke ke bagian dashboard lagi, kita balik harusnya kan. Eh, Nah, di dashboard itu nanti kita bakal balik coba membuat halaman menggunakan Elementor. Jadi nggak polos tulisan kayak tadi. Kita bisa tambah elemen, bisa tambah gambar, bisa tambah apapun itu selama pluginnya mensupport itu. Sekarang kita masuk ke plugin, install Elementor kan. Nah, di sini belum ada plugin karena secara default Elementor belum ada. Silakan diklik install Elementor atau add add new. Di situ bakal ada menu pencarian di situ kan. Silakan kalian cari di pertama. Sebelum itu kita install Classic Editor supaya tampilan editor teksnya kembali seperti WordPress dulu, bukan yang modern, karena yang modern agak susah bikin postingan. Jadi setelah install Classic Editor, kita masuk tambahin Elementor ke pluginnya. Oke, udah, tinggal klik Elementor di pencarian. Udah kan? Nah, masuk ke penambahan Elementor, udah installing, dan di sini kita pakai Elementor yang biasa bukan yang Pro, karena bedanya Elementor Pro sama yang biasa itu di fitur, beberapa fitur animasinya kita belum bisa nambahin, tapi kalau Elementor biasa yang basic itu udah cukup buat bikin website biasa. Tinggal klik activate di situ. Habis itu tinggal kita pakai langsung bikin bikin webnya. Emang agak lemot ya, tapi nah udah masuk kan. Setelah itu kita langsung edit page-nya. Cuman masalahnya di sini kita langsung skip aja kan.
langsung pilih setup buat halaman web kita, tapi kayaknya kita bakal skip yang ini, langsung aja karena kita bakal custom halamannya masing-masing per satu halaman. Tapi kita uji coba kali ini cuman bikin satu halaman menggunakan Elementor dari nol kanvasnya, terus jadi slideshow, ada header, ada teks, ada gambar bergerak dan segala macam. Ini kita langsung skip aja. Kita udah masuk ke bagian pembuatan page. Dan di sini kita buat page statis dulu dengan klik menu page. Nanti ada pilihan add new. Di situ kita bakal bikin halaman baru yang berupa halaman beranda kita. Di situ kalian tulis aja tuh judulnya apa di page-nya. Tuh ada kan add title. Kalian klik tuh titlenya apa, misalnya home atau beranda atau apapun itu. Diklik dulu titlenya, jangan lupa dikasih judul biar dia ngasih otomatis URL di situ. Dan home ya. Nah, nanti setelah itu dia langsung generate permalink atau URL-nya. Nah, sekarang klik edit with Elementor. Kalian langsung otomatis kebuka di Elementor. Halaman Elementor editor. Di sini banyak menunya, tapi kita setup dulu halaman ini, kita nggak nampilin judul karena kita kan awalnya nulis home ya. Di situ home-nya kita hilangin karena dia bakal nampil di header, jadi nggak harus ditulis lagi di halaman. Silakan ke bawah, di bawah itu ada pilihan gear itu, hide title tuh diklik yes, nanti dia bakal hilang sendiri titlenya. Oke, udah clear. Silakan tambahkan section di sini ya. Di section ini kita bakal nambahin awal judul halaman awal. Kalau misalnya kalau di Facebook ada beranda, ada profile, ada settings dan segala macam. Di sini kita bakal ngisi sectionnya masing-masing. Maksudnya section itu adalah bagian-bagian penyusun dari setiap halaman. Jadi banyak layoutnya, ada satu, ada dua section, ada tiga section, ada empat section, ada rata kiri, rata kanan, ada sectionnya banyak dalam satu baris. Di sini kalian udah kita nambahin satu section, tinggal cari teks di sini di pencarian untuk nambahin heading. Heading di sini adalah judul di setiap halaman biasanya. Nah, di situ juga kita bisa nambahin selain teks, bisa nambahin video YouTube, bisa nambahin gambar, bisa nambahin divider atau inner section. Inner section itu gunanya untuk memecah isi section yang satu awalnya cuma satu, isinya bisa jadi dua, kiri dan kanan layoutnya, dua kolom gitu kan.
sekarang tinggal seret teksnya, teks headingnya di section yang baru kita buat. Nanti otomatis di situ tinggal klik edit di situ teksnya. Oke, teksnya udah diedit. Kelihatan kan di sini teksnya masih template. Add your heading text here. Kita bakal edit ini jadi halaman utama kita. Kita bakal mulai ubah teks headingnya H1-nya jadi halaman utama kita, karena ini awalnya adalah halaman home. Jadi setiap halaman home biasanya ada welcome to lalalala. Kita tinggal klik aja teksnya di blok semua, tinggal diganti tuh welcome to Haichuan website website. Oh, ini typo ya, sorry. Terus selanjutnya kita tinggal tambahin section baru setelah itu, karena satu section itu adalah satu item harusnya ya. Jadi biar rapi, kita bikin section baru lagi untuk nambahin slider misalnya ya. Nah, di slider ini kita bakal nambahin teks lagi bentar. Oke, ini adalah produknya apa aja nih ceritanya. Jadi di halaman home itu kita bakal nambahin produknya apa, tinggal atur alignmentnya di center misalnya, dia otomatis ke center. Selanjutnya kita masukin slider. Slider itu adalah gambar bergerak gitu kan, atau image carousel gitu kan. Ini biasanya gambar yang bisa di slide sendiri, otomatis ke swipe ke kiri atau ke kanan. Jadi dia otomatis ngisi gambar berdasarkan transisi gitu. Transisinya bisa swipe kiri, swipe kanan atau hilang. Nah, di sini percobaannya adalah masukin dua gambar. Dua gambar untuk percobaan apakah slider jalan atau enggak. Harusnya jalan sih ya. Tinggal pilih misalnya dua gambar nih ya. Nih, ambil dua gambar. Satu, dua. Nah, kan udah. Tinggal klik upload di situ kan. Udah kelar, masukin gambarnya di image carousel. Create a new gallery. Di sini jadi ada isinya dua gambar dan dibakal slider ke kiri atau ke kanan otomatis infinite. Jadi itu intinya dia nge-slide bakal tak hingga gitu sampai websitenya di close. Itu bisa diatur sebenarnya, tapi ya udah kita pakai pengaturan defaultnya dan kita bakal langsung ke lihat hasilnya kayak gimana. Ini kan udah masuk slider, udah tinggal ini kan. Tinggal di create a new gallery kan udah.
create a new gallery, insert gallery. Udah, dia bakal otomatis generate gambar yang ada. Tapi dipilih dulu image size-nya gimana, karena kalau thumbnail itu cuma 150 kali 150. Di sini defaultnya slide to show-nya ada default, tapi kita bisa pilih satu aja yang ditampilin tiap dari slidernya. Jadi kalau misalnya ada 10 foto, berarti ada 10 kali sliding. Di sini kita bakal pilih satu supaya bakal nampilin satu foto, terus pilih image size-nya. Kita bisa pilih full, bisa pilih custom dan sebagainya. Tapi diingat biasanya kalau slider itu ukuran gambarnya harus sama biar nggak ada gap. Ini kan ada gap nih ya. Dari atas ke bawah itu gapnya mengikuti karena ukuran gambar satu dan gambar dua itu beda pixelnya. Jadi kalau mau bikin slider lebih bagus kalian nambahin gambar yang ukurannya sama gitu. Misalnya 1:1 rasionya atau 1:4 tergantung kalian kebutuhannya gambarnya kayak gimana. Tapi akan lebih bagus, lebih rapi kalau misalnya gambarnya itu pixelnya sama semua. Kita kan udah masukin slider ya. Nah, setelah itu kita bakal nambahin section lagi. Kalau misalnya kita tadi udah nambahin gambar, sekarang kita nambahin paragraf misalnya. Paragraf baru di section di bawah. Karena strukturnya section dan tinggal pilih aja di kotak di atas itu, tambahin section baru. Plus kan ya, diklik plus. Pilih layoutnya yang ini aja nih, yang biasa. Oke, terus kita masuk ke teks. Masukin heading, tulis di situ, tulis kontak us mungkin kalau misalnya kalian mau menulis detail, kalian kalau ada orang yang menghubungi kalian bisa bikin teks di situ, kontaknya kemana gitu larinya. Terus masukin teks editor di bawah untuk menulis hal-hal kecil yang tidak lebih besar daripada judul. Nah ini tinggal diisi aja kontak usnya apa dan lalalala. Saya pakai lorem ipsum karena buat percobaan aja. Jadi ini contoh dari penambahan teks dan gambar slider di WordPress, menggunakan WordPress. Jadi kalian kita bisa bikin website sederhana, nggak ribet, nggak kompleks. Kalian bisa nambahin gambar, bisa nambahin video, teks dan segala macam di WordPress dengan gampangnya. Ini adalah tampilan webnya setelah kita buat tadi. Bedanya adalah kalau tadi cuma hi cuan terus hello world, kita sekarang udah bisa nambahin heading text, description text, bisa nambahin slider dan segala macam. Ini udah lumayan bagus, tinggal kalian kreasiin aja sampai mana kalian mau buat website kalian. Apakah mau sesimpel ini, mirip landing page, atau mau sekompleks kayak company profile. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan drop komentar di bawah apa yang mau ditanyakan, atau kira-kira video selanjutnya mau yang kayak gimana. Ini adalah video basic tentang membuat satu halaman WordPress menggunakan Elementor. Saya Markus Bianto, terima kasih banyak. Paka.